Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginansi Suci Magfira dari Fakultas Farmasi dengan NIM 252011016. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI MPD, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dalam Islam. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagaman, dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya ada yang menyatukan dengan sikap moral, keberagaman, dan persepsi budaya. Masuk pada pembahasan yang pertama, ada Baitul Ma'al wat Tamwil atau yang kita singkat dengan BMT. BMT sendiri merupakan sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berikutnya ada ekonomi syariah. Istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Lanjut, peranan bisnis ekonomi syariah dalam kegiatan BMT. Dalam berbisnis ekonomi syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial. Beberapa poin dan tujuan kegiatan BMT yang memiliki hubungan erat dengan bisnis ekonomi syariah menurut Feitzal, yakni target hasil, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan, dan lainnya. Berikutnya ada pembiayaan. Pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penilaian aspek kelayakan pembiayaan terdiri dari aspek pemasaran, keuangan, manajemen, teknis, jaminan, dan analisis dampak lingkungan. Kemudian ada 5 prinsip dalam ekonomi Islam, yakni yang pertama ada karakter, yakni keadaan watak atau sifat dari customer baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Yang kedua ada kapital, yakni jumlah dana atau modal dari pengusaha itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada capacity, yakni kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada kolateral, yang merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dan yang terakhir ada condition of ekonomi, yakni situasi dalam keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan bagi calon pengusaha. Kemudian berikutnya ada peran BMT dalam ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang diperlukan di dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu sendiri. Kemudian Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Peran BMT dibagi menjadi 3, yakni peran BMT secara khusus, secara umum, dan dalam penguatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa BMT menggunakan akad-akad syariah dalam operasionalnya seperti bagi hasil, prinsip penyimpanan murni, penyedia modal, dan lain-lain. Bagi hasil dapat terjadi karena BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas bisnis, prinsip simpanan murni, fasilitas yang diberikan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiyah yang biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan fasilitas produk simpanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.